Tuan. Nyonya, kau mengenalnya? Dulu dia bekerja di CBI. Namanya Vinet Sethi. Juni kemarin Vinet dipecat dari CBI karena tuduhan korupsi. Sejak itu dia membangun agensi detektif, tapi sekarang perusahaannya bangkrut. Apa ada yang lainnya? Tidak ada, Nyonya. Aku juga tanya para tetangga, tidak ada yang berhubungan dengannya. Itu bukan milikku. Sebentar. Apa itu? Permen karet nikotin. Digunakan untuk menghentikan kecanduan merokoknya. Tetapi kalau kau melihat dari bibir dan tangannya itu, kau bisa tahu kalau dia bukanlah perokok. Dia kesini untuk berhenti merokok tapi mati kecanduan. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi. Satuanmu menyelidiki kasus Vinet Sethi, kan? Iya. Tolong selidiki itu dengan cepat dan ajukan dakwaannya. Pastikan juga agar media tidak mengetahuinya. Kita tidak ingin dihakimi media. Dan satu hal lagi yang harus kau ingat. Vinet harus mendapatkan keadilan. Dia itu adalah bagian dari kita juga. Jadi aku mohon, selidiki dengan baik. Akan kami selidiki, Pak. Kalau begitu baiklah. Dan aku ingin hasilnya cepat. Baik, Pak. Baik, Pak. Pilihan yang bagus, Bos. Dia kelihatan tampan. Apa pekerjaannya? Dia penata rambut, tapi terkadang bisa menjadi model. Apa? Dan ibumu menerima dia? Diam kau. Namanya Rocky Sony. Gori mendapatkan foto ini dari emailnya Vinet. Dia berhubungan dengan kasus terakhir Vinet. Halo semuanya. Aku sudah menyelidiki. Aku pergi ke salon tempat Rocky bekerja dulu. Dan Raghav, ternyata kau benar. Rocky mengkonsumsi permen karet nikotin. Dia pasti mencoba untuk berhenti merokok. Oh ya, dan aku juga mendapatkan alamat rumahnya. Baguslah. Vinet dulu juga bagian dari CBI. Kemungkinan pembunuhan ini berhubungan dengan kasus yang telah ditangani itu. Kita bisa menangkap Rocky di rumahnya. Karena biasanya seseorang tidak akan waspada kalau dia berada di rumahnya sendiri. Kita bisa menemukan banyak hal tentang dia dari rumahnya. Ayo. Sepertinya dia memiliki daya tarik untuk parfum. Parfum wanita. Tidak ada yang berguna. Mungkin rokok akan memberitahukan kita semuanya. Biarkan dia pulang. Kita akan membuat dia menyanyi. 3 bulan tidak pulang, kenapa sekarang mau pulang? Bagaimana kau bisa tahu? Jika rumah tidak dibersihkan, maka 426 partikel debu akan menumpuk per hari per 1 senti. Ada 126.438 partikel debu di jariku. Itu berarti sekitar 90 hari. Ayolah kalian, ada tagihan listrik di sini. Tagihannya 3 bulan yang lalu dan belum dibayar. Hei Raghav, apa yang kau cari? Kirim ke lab forensik. Iya, Raghav. Halo Gauri, punya kabar baik untukku? Aku punya kabar baik untukmu. Pewarna rambut merek Paxton sudah digunakan pada sampel rambut itu.
dan sudah tidak dijual di India. Kenyataannya, ini merek Jerman yang sangat mahal. Hanya sedikit orang di Delhi yang menggunakannya. Salah satunya adalah pelanggannya Rocky, Akansa Aurora. Dori, kau menakjubkan. Kerja bagus. Terima kasih. Aku juga nanti akan SMS alamatnya padamu. Hai, Hai, aku Trisa Diwan dan ini Ragav Sinha dari Hai. CBI. Kami ingin bicara dengan istrimu sebentar. Kami mencari pria ini. Namanya Rocky, dia seorang penata rambut. Dan kami percaya kalau istrimu mengenalnya. Kalau kau bisa membantu kami. Siapa itu, Amit? Hai, aku Trisa Diwan. Dan dia Ragav Sinha dari CBI. Hai. Dari CBI. Ada apa ini? Parfum wanita. Wangi parfummu enak sekali. Terima kasih. Apa kau mengenalnya? Iya, aku mengenalnya. Tapi aku hanya mengenalnya sebatas mengenal dari wajahnya saja. Dia adalah penata rambut di salon yang sering aku datangi. Memangnya ada apa ya? Sekarang dia menghilang. Tuan Aurora, ada apa? Mayang adalah rekan bisnisnya dan dia bertengkar dengannya. Jadi aku rasa itu yang membuatnya cemas. Sayang, kau dan istirahat ya. Iya. Permisi. Satu hal pertanyaan untukmu. Apakah kau tahu seseorang yang bernama Vinod Sethi? Vinod Sethi? Tidak. Aku tidak mengenal yang bernama Vinod. Ah, terima kasih banyak. Kalau begitu, silakan kalau kau mau istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Jika diperlukan, kami akan datang lagi ke sini. Terima kasih. Kopi? Apa? Aku tanya, apa kau mau kopi? Oh, aku minta maaf. Sebenarnya aku tidak menduga kau menawarkan kopi untukku. Apa yang kau pikirkan? Ya, ada beberapa kejelasan. Misalnya, Rocky Sony merupakan bagian dari kasus terakhir Vinod. Dia mengikutinya. Setelah kita mengunjungi rumah Rocky dan bertemu dengan Akansa, aku yakin mereka punya hubungan. Dan Amit, suami Akansa, dia membayar Vinod untuk mengikuti Rocky. Dan aku yakin Akansa tidak memberitahukan semuanya. Kenapa kau berpikir begitu? Ya, orang takut saat CBI ada di rumahnya. Tapi aku melihat Akansa tidak waspada sama sekali. Kami dari CBI. Dia mencoba bersikap senormal mungkin. Iya, benar. Permisi, Pak. Ibu Sneha ingin bertemu. Dia bilang sudah ada janji. Ya, bawa dia masuk. Hai, aku agen Ragav. Hai, aku Sneha. Aku ingin membicarakan Rocky denganmu. Kami sudah berhubungan selama 4 tahun. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Sudah 3 bulan.
Hanya dewa yang tahu. Aku mencemaskannya. Apa kau tidak mencoba mencarinya selama 3 bulan ini? Sebenarnya, 3 bulan yang lalu, kami memiliki perselisihan kecil. Lalu, kami saling berhenti berbicara. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku menunggu dia kembali padaku. Tapi, aku terus menunggu dia. Dia tidak kembali juga. Aku pikir seharusnya aku menghubungi polisi lebih awal lagi. Apa kalian tahu di mana keberadaannya? Dia baik-baik saja. Mungkin dia di Delhi. Di Delhi? Kalau dia di Delhi, kenapa dia bersembunyi? Seorang pria menemukan pembunuhan di Paharganji minggu lalu dan kami curiga Rocky lah pembunuhnya. Pembunuhan? Tidak. Rokiku tidak mungkin membunuh. Neha, secara statistik hanya 30% pria yang setia kepada pasangannya atau pacar atau istri mereka. Dan sayangnya, Rocky tidak termasuk. Kau tahu kalau dia sudah selingkuh dengan wanita yang sudah menikah. Namanya Akansa Aurora. Akansa? Kau mengenal Akansa? Tidak. Maksudku iya. Iya. Rocky dulu banyak bicara tentang Akansa. Tapi aku yakin kalau Akansa dan suaminya Amit mencoba membawa musibah kepada Rocky. Aku ingin memberitahumu kalau Akansa itu orangnya sangat licik. Meskipun kelihatannya dia cantik. Tapi aku yakin Luar biasa. Datamu sangat memenuhi syarat untuk lowongan asisten akuntan. Terima kasih. Nyonya... Priti Verma. Priti Verma. Kalau begitu sekarang silakan temui kepala akuntan kami, Tuan Ja. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Amit, apa yang sudah kau putuskan? Mayang, aku sudah memberitahumu. Kalau aku tidak ingin menjual bangunan milik industri Aurora. Amit, kenapa kau keras kepala? Tidak ada aktivitas di sana selama 4 tahun. Lalu kenapa? Biarkan itu tetap terkunci. Tempat itu adalah milikku. Aku yang memutuskan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menjualnya. Amit, pegang kata-kataku. Kau akan membayar untuk itu. Akansa, aku melakukan apa yang kau minta. Aku menolak untuk menjual industri Aurora. Aku sudah periksa akun tabungan milik Amit. Dan hasilnya Amit tidak pernah mengirim uang kepada Vinet. Terima kasih, Gauri. Oh ya, Gauri, ngomong-ngomong, apa kau melihat akuarium di kantor? Akuarium? Tidak. Kenapa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Aku harus bertemu dengan Amit lagi.
Tuan Aurora. Apa? Bagaimana kau bisa ada di sini? Apa pabrik ini milikmu? Ini tempat yang besar ya. Kami dengar kalau rekanmu itu ingin membelinya, benar? Iya, tapi aku tidak menjualnya. Kalau kau di sini untuk mendapatkan informasi soal Finet, aku sudah bilang padamu. Aku sama sekali tidak kenal siapapun dengan nama itu. Sama sekali tidak. Aku belum lupa. Mengerti? Oh ya, apa kau tahu apapun mengenai dunia Aqua Rakul? Apalagi sekarang? Itu adalah nama toko di Vasan Vihar, tempat menjual akuarium dan makanan ikan. Pasti pernah ke sana beberapa kali, kan? Rakul? Aku tidak pernah pergi ke toko itu. Dan kenapa aku pergi ke sana? Aku bahkan tidak punya akuarium. Aku mendapat kabar kalau kau di bulan April membeli makanan ikan eksotik seharga Rp60.000 di sana. Kau tidak punya akuarium di rumah atau di kantor. Hanya ada dua alasan. Kau beli makanan ikan eksotis itu entah karena kau menyukainya, atau kau telah berbohong kalau kau tidak mengenal Finet. Lagi-lagi, kau bicara tentang Finet. Apa hubungannya Finet dengan dunia Aqua? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku tidak tahu. Karena toko itu milik Finet. Sejauh yang aku tahu, kau telah menyetor uang atas nama toko itu untuk pekerjaan itu. Apa? Pekerjaan apa? Memata-matai istrimu. Untuk mencari tahu apakah dia berselingkuh dengan seseorang. Bicara omong kosong apa ini? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Dari awal kalau kau mengakui kau mengenal Finet, maka aku tidak harus mengatakan semua ini padamu. Iya, tapi bagaimana bisa? Aku tidak mengerti sama sekali. Telepon dari Ami. Kau bawa uang ini, dan aku harap kita tidak pernah bertemu lagi. Aku tidak ingin Amit mengetahui soal ini. Finet telah memerasmu. Dia mengancam akan memberikan foto Akansa dan Rocky ke media. Itu sebabnya kau bunuhnya. Tidak. Aku tidak membunuh Finet. Percayalah padaku. Aku berkata jujur, aku tidak bohong. Kalau kau tidak membunuhnya, kenapa kau berbohong kalau kau tidak mengenalnya? Tidak ada alasan lagi untuk berbohong. Percayalah padaku. Mungkin, ya, aku bertemu Finet tapi aku lupa. Jujur, aku tidak pernah bertemu dengan Finet. Apa maksudmu? Setelah kecelakaan mobil, aku benar-benar kesulitan untuk mengingat semuanya. Aku lupa. Kecelakaan mobil? Ya, sekitar 4 bulan yang lalu pada tanggal, kalau tidak salah tanggal 4 Mei. Akasa dan aku pulang dari pesta. Aku sangat mabuk. Dan aku kehilangan kendali. Ami! Untungnya istriku selamat tanpa luka. Tapi
Aku di rumah sakit selama sebulan. Dokter bilang aku terkena amnesia retrograde. Dan saat aku bangun dari koma, aku bahkan tidak ingat Akansa. Aku tidak ingat siapa diriku sendiri. Lama-kelamaan, dengan banyak cinta dan kasih, Akansa membantu mengembalikan ingatanku. Ya, istriku sudah mengembalikan ingatanku. Retrograde amnesia. Iya. Dan kalau kau tidak percaya, kau bisa periksa berkas-berkas medisku dan dokter Parik yang sudah merawatku di rumah sakit JR. Iya, kau bisa periksa. Halo, bos. Akansa sudah sampai di Hotel Anggrek Biru. Iya. Baiklah. Apa ya? Berapa banyak uang yang kau butuhkan sampai kau berhenti mengikutiku? Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Siapa? Amit? Amit? Di mana Rocky? Katakan di mana Rocky? Mana Rocky? Rocky? Akansa, aku sudah tahu semuanya. Katakan di mana Rocky? Dan siapa wanita itu? Semua uang ini. Akansa, apa yang terjadi? Jawab aku! Amit, aku minta maaf. Aku akan beritahu yang sebenarnya padamu. Sebenarnya, aku mengetahui Rocky. Setelah kecelakaanmu itu, kita mendapat kesempatan kedua untuk memulai dari awal. Itu sebabnya aku berbohong. Aku tidak mengenal Rocky. Aku mohon maafkan aku. Maaf. Rocky dan Nonita ini, dia memanfaatkan kebohonganku padamu. Mereka memerasku.
Katakan, di mana Rocky? Aku tidak tahu. Dengar, semua yang kau butuhkan adalah uang dan aku akan memberikannya. Sekarang katakan di mana Rocky berada. Cepat katakan. Aku tidak tahu. Dia menghubungi lewat SMS saja. Oh ya? Berikan ponsel. Jangan. Berikan ponselmu. Aku akan membunuhmu kalau tidak. Cepat berikan. Amit, sudah. Cepat berikan ponselmu. Amit, Ponselmu. Amit, Cepat. Minggir. Katakan. Katakan di mana Rocky. Katakan. Cepat. Katakan. Hentikan! Tolong hentikan. Aku Bikram dari CBI. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau tidak punya bukti sama sekali, kan? Kau sudah tertangkap telah memeras Akansa. Dan pacarmu Rocky sudah kabur selama 3 bulan. Dan menurutmu dia hanya menghubungimu saja, iya kan? Jadi mungkin kau ada hubungannya dengan kepergiannya itu. Mungkin kau cemburu pada Akansa dan kau melakukan sesuatu pada Rocky? Sneha, kami dari CBI. Dan kami tahu cara membuat orang untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa kau ingin melihatnya? Sekarang katakan, apa yang harus kulakukan? Akansa sudah merebut Rocky dariku. Orang yang sangat aku cintai ingin meninggalkanku untuk bersama Akansa. Itu sebabnya aku balas dendam. Itu sebabnya aku mencoba menakuti dia. Aku bahagia kalau Amit mengetahui yang sebenarnya tentang istrinya. Aku sangat bahagia. Bikram, aku ingin tahu tentang semua yang mereka lakukan. Kau mengerti? Raghav, Vinet sepertinya meninggalkan hadiah untukmu. Coba kau lihat ini. Obix? Ya. Raghav, aku sudah periksa sebuah tempat ini. Tapi tidak ada apa-apa. Berpikirlah seperti CBI. Kalau orang menyembunyikan sesuatu, dia akan sembunyikan di tempat yang orang tidak mengerti. Paham? Ya, sepertinya. Seperti ini. Semua buku berdebu di atasnya. Kecuali yang ini, judulnya Mencari Tuhan. Sejauh yang aku tahu, Vinet tidak percaya dengan Tuhan. Tapi yang aku lihat, buku ini bersih. Sama sekali tidak berdebu, seperti yang lain. Tepat sekali. Ini adalah hasil tes darah Amit pada 7 Mei dari rumah sakit JR. Amit kecelakaan pada 5 Mei. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa Vinet punya hasil tes Amit? Apa yang dia cari dalam berkas ini? Kenapa dia ambil? Ya, Bikram, silakan. Apa? Bandara? Iya. Tapi Amit telah duduk di mobilnya selama setengah jam. Stasiun kereta mana yang dekat dengan rumahnya Amit? Temui aku di sana, baiklah.
Aku harus akui, kau punya rencana yang hebat. Kau buat supirmu mengenakan pakaianmu dan pergi ke bandara dengan mobilmu. Dan kau pergi dengan kereta. Aku yang membunuh Rocky. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa membunuh dia. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa Rocky sudah mati? Iya. Sebelum kecelakaan itu, aku pergi ke rumah Rocky. Aku sangat mabuk dan aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku marah. Dan akhirnya, aku membunuh dia. Lalu aku dan Akansa memutuskan untuk membuang jasadnya. Dan untuk melakukan itu, tidak ada tempat yang aman selain gedung Aurora. Karena pabrik itu sudah tutup selama 4 tahun. Kami membuang tubuh Rocky ke dalam tangki kimia. Kau membuang tubuh Rocky ke tangki kimia supaya tubuhnya bisa mengurai lebih cepat, begitu maksudmu? Iya. Mungkin kau masih bisa menemukan beberapa bukti di dalam tangki kimia itu. Vinet mengetahui hal ini dan kau terpaksa membunuhnya. Aku tidak ingat apapun tentang Vinet. Tolong, kau harus percaya padaku. Tapi tadi kau bilang, kau ingat kalau kau telah membunuh Rocky, iya kan? Aku tidak ingat apapun. Istriku bilang kalau aku sudah membunuh Rocky. Dan itu sebabnya aku bilang padamu, aku membunuh Rocky. Lalu siapa yang membunuh Vinet? Ayo Trisa, angkat teleponnya. Halo Trisa.
Itu tidak benar, Raghav. Aku tidak pernah kalah. Baik kau ataupun Rocky. Kalian tidak bisa membahayakanku. Setelah kematian Amit, lalu dia meninggalkanku. Akan ada yang tahu kita akan meninggalkan India. Sudahlah, kau jangan naif, Akansa. Aku sudah membantumu untuk menaruh tubuh Amit Ki. Akansa, kita harus menyerahkan diri kita. Apa kau sudah gila? Lalu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Maafkan aku, Akansa. Kita tidak punya masa depan. Lalu, setelah kejadian itu dokter bilang kalau Rocky kehilangan ingatannya dan itu merubah segalanya. Tapi, dengan bantuan operasi plastik, aku membuat Rocky seperti Amit. Semua berjalan sesuai rencana. Semua seperti yang seharusnya. Semuanya berjalan lancar. Rocky dan aku selalu bersama. Seperti yang seharusnya. Tapi lalu, CBI dan Vinet, dia mengetahui tentang Rocky dari golongan darahnya yang berbeda. Dan sekarang, kau tahu sebenarnya tentang Rocky. Tapi tenang saja, kau juga akan mati seperti Vinet. Selamat tinggal, Agen Raghav. Baiklah. Setelah membunuhku, kamu apa? Apa? Aku dan Rocky? Maksudmu, apakah Rocky yang menyamar sebagai Amit? Dia menganggap dirinya Amit? Ah, diamlah. Dia mungkin berpikir dirinya Amit. Tapi bagiku dia itu Rocky. Tapi hanya kau yang tahu. Kau tahu yang sebenarnya. Kau selalu merasa cemas kalau dia mengetahui apa yang sebenarnya. Bagaimana kalau ingatannya pulih? Seumur hidupmu kau akan merasa ketakutan. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu, kau hanya mencoba menakutiku. Tidak, Kansa. Aku tidak mencoba menakutimu. Bahkan aku mencoba menolongmu keluar dari kekacauan ini. Benarkah? Kau tidak berencana membunuh Amit. Itu adalah kecelakaan. Rocky juga hilang ingatan saat kecelakaan. Tapi kalau membunuhku, itu bukan kecelakaan. Menurut hukum, itu kejahatan. Kejahatan yang mengerikan. Jika kau mau, kau bisa menembakku. Kau mungkin menghindari keadilan. Tapi bagaimana? Kau akan menjawab dirimu sendiri. Kau masih bisa menyelamatkan dirimu dari melakukan kejahatan ini. Ayolah, berikan pistolnya. Berikan supaya tidak terjadi kejahatan yang mengerikan ini. Ayo, berikan padaku. Itu tidak diperlukan. Bagaimana kalau dia menekan pelatuknya? Terima kasih, Gauri. Kenapa? Kalau kau tidak melacak ponselku kemarin, Trisa mungkin tidak sampai ke sana. Jadi untuk itu, terima kasih banyak. Hai Raghav, Hai, Bos. apa kasus Vinet akhirnya terpecahkan? Ya, Kita sangat beruntung. Akansa tidak tahu kalau dia menaruh jasa Amit ke dalam cairan pengawet. Jadi bukannya terbakar, tubuhnya diawetkan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana kau bisa tahu kalau jasadnya disembunyikan di pabrik itu? malam itu aku membaca tentang pabrik Amit yang ditutup. Dan aku juga mengingat kalau waktu itu aku pernah melihat ada noda kimia di baju Vinet.
Ya, terlihat jelas sekali. Noda itu semacam noda kimia industri. Sedikit banyak, aku juga mengerti tentang kimia industri. Aku menggabungkan keduanya. Industri Aurora telah ditutup, dan Amit tidak ingin menjual pabrik itu. Aku curiga ada rahasia di balik itu. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Amit, maksudku Rocky. Kenapa Rocky mengatakan kalau dia membunuh Amit? Maksudku Rocky. Apa kau masih bingung? Iya. Itu karena Akansa yang beritahukannya begitu. Istriku Akansa bilang padaku kalau aku sudah membunuh Rocky. Rocky memiliki riwayat amnesia. Dia percaya apapun yang Akansa bilang. Dan Akansa pasti berpikir kalau Rocky dia pasti akan menjaga rahasia itu. Tepat sekali. Semua pujian untuk Raghav. Tepat sekali. Tidak ada kebenaran yang bisa disembunyikan. Baiklah, kalau begitu selamat semuanya. Kasus lain terpecahkan. Sekarang kembali bekerja. Baik, Bos. Ada sesuatu juga dalam hidupku. Dan aku coba melarikan diri dari itu.